Secangkir harapan, ngopi bareng Gembala. Mengendalikan pikiran sesuai pikiran Kristus. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat mengunjungi adik dari Papi Heru yang tinggal di Yogyakarta. Om Kris mengajak kami mengunjungi sebuah pantai di Desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul yang bernama Pantai Drini. Pantai Drini menawarkan keindahan panorama yang dilengkapi dengan aktivitas water sport. Selain menikmati keindahan pantai, para wisatawan dapat menyewa peralatan kano lengkap dengan jaket pelampung yang disewakan di sepanjang pinggiran pantai. Pak Gembala tertarik untuk menikmati asiknya bermain kano. Dan lihatlah betapa asiknya Pak Gembala menikmatinya. Namun Pak Gembala tidak hanya mau menikmati keasikan itu sendiri. Pak Gembala mengajak saya untuk mencoba naik kano. Saya yang memiliki pengalaman tenggelam merasa takut dan pada awalnya saya menolak. Namun karena bujukan Bapak Gembala, maka saya pun tertarik untuk mencobanya. Di awal saya merasa kesulitan karena perlu keseimbangan dan penyesuaian kerja dayung. Tetapi yang lebih sulit adalah mengendalikan pikiran karena saya pernah mengalami tenggelam ketika balita. Maka otak saya bekerja dan memberitahu badan jangan terlalu jauh dari bibir pantai. Awas terbalik kanonya, awas tenggelam. Saya pun segera turun dari kano dan memberikannya kepada Bapak Gembala, lalu duduk di tepi pantai melihat Pak Gembala mendampingi Andrew untuk juga mencoba. Setelah melihat Pak Gembala mendampingi Andrew, mata saya melihat, otak saya mulai bekerja lagi. Ternyata lautnya dangkal, kamu pasti bisa. Saya memberanikan diri untuk mencobanya kembali. Dan akhirnya saya berani melakukannya sekalipun tidak terlalu jauh ke arah laut. Saudara, pikiran kita seringkali mengendalikan diri kita, bahkan menjadi jerat bagi kita. Yang lebih bahaya, pikiran itu dapat menjadi jerat yang membahayakan iman kita. Oleh karena itu, kita harus dapat mengendalikan pikiran kita seperti pikiran Kristus. Dosa telah merusak pikiran, perasaan, dan kehendak manusia, sehingga manusia menjadi tidak percaya kepada firman Tuhan. Pikirannya telah dibutakan oleh keinginannya untuk menjadi sama dengan Tuhan, sehingga perasaannya menjadi tumpul. Tidak ada rasa sungkan atau takut kepada Tuhan ketika melanggar firman Tuhan, sehingga mendorong tubuh mereka untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengambil tindakan yang sama seperti Rasul Paulus. Tidak hanya mengikuti pikiran-pikiran atau keinginan-keinginan kita sendiri, tetapi kita harus belajar untuk menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus berubah
oleh pembaharuan budi kita melalui pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Pikiran kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena itu penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Semua rencana dan cita-cita kita harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan, bukan menurut apa yang kita pandang baik. Karena itu Rasul Paulus menasehatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan akan menolong kita untuk menyadari bahwa semua pikiran yang salah, pikiran yang najis, pikiran yang tidak adil, pikiran yang tidak mulia, pikiran yang tidak suci, pikiran yang tidak manis, pikiran yang tidak sedap didengar, pikiran yang jahat akan membuat kita khawatir, akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kita berusaha untuk menawan segala pikiran kita sendiri dan menaklukkannya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, bersyukur kalau Tuhan memberikan pikiran kepada kami, tetapi kami tidak mau hanya menuruti kehendak hati dan pikiran kami sendiri yang bisa saja menjadi jerat bagi iman kami. Karena itu Tuhan, tolong kami biar kebenaran firman Tuhan akan terus memperbaharui hidup kami dari hari ke hari, sehingga hati dan pikiran kami dikerjakan oleh Roh Kudus, disucikan, sehingga kami memiliki pikiran Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami rindu damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami, mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami, ini pikiran kami, kuasai hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat berjuang menawan pikiran-pikiran kita sendiri dan menaklukkannya kepada pikiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.